Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selamat pagi. Tidak dinyana kita ketemu di hari yang kelima ini. Wah, ini akan jadi satu momen yang spesial buat kita. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Wah, tahukah Bapak Ibu, kalau bicara iman ada satu orang yang menarik di Alkitab. Diceritakan tentang si pengemis yang buta namanya Bartimeus. Dia teriak-teriak, Yesus, Yesus, anak Daud. Orang sampai terganggu, tapi tujuan dia cuma satu. Dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Perhatikan baik-baik ya, Yesus waktu itu belum dikenal sebagai Tuhan. Yesus cuma dikenal karena pengajarannya dan bisa menyembuhkan beberapa orang. Tapi dia jadi percaya akan Yesus. Dia percaya Yesus mampu. Itu imannya. Yuk kita lihat sama-sama ceritanya di Markus 10. Bagaimana ini ditulis di ayat 47. Ketika didengarnya di sini Bartimeus ya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam.
Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow. Iman Bartimeus menyelamatkan Bartimeus. Momen-momen seperti ini kadangkala kita jadi hilang iman. Kita jadi lebih banyak khawatirnya, lebih banyak egoisnya, lebih fokus sama hal-hal yang sebenarnya sekitaran tentang kita-kita aja. Kita jadi kurang beriman sama Tuhan. Layaknya Bartimeus, dia beriman bahwa Tuhan bisa menyembuhkannya. Layaknya kita sebagai orang Kristen, kita beriman bahwa Tuhan akan jaga kita melewati momen-momen seperti ini. Keuangan kita mungkin lagi drop, tabungan habis, pekerjaan gak ada. Saya tahu ini momen yang berat buat kita. Tapi Bapak Ibu, percayalah, kalau kita beriman, Tuhan akan menyelamatkan kita dari situasi-situasi seperti ini. Kita hanya perlu belajar mengambil hikmatnya Tuhan. Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku di momen-momen seperti ini? Iman bisa menyelamatkan kita. Ibrani 11 sebenarnya mengajarkan iman dengan sangat simpel. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita kenal kualitas Dia, kita jadi tahu melewati hal berat sekalipun. Bahkan ada yang sampai mati, dia tahu Tuhan akan jaga dia. Apapun yang berat kita hadapin, bukan soal end resultnya, bukan soal hasil akhirnya, tetapi soal dimana kita yakin Tuhan akan tetap bersama kita karena kita kenal Dia. Saya mengajak kita masuk ke kamar kita berdoa, kita membaca firman lagi, kuatkan iman kita, sehingga waktu kita keluar dari kamar, sehingga waktu kita keluar dari rumah, kita tahu Tuhan akan menjaga saya melewati momen-momen seperti ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.